Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta walkout saat rapat paripurna Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2019. Mereka kecewa dengan Anies Baswedan dan jajarannya yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara rinci. 4 fraksi DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk walkout atau keluar dari ruangan setelah melayangkan protes dan kritikan pada rapat yang digelar di gedung DPRD DKI kemarin. Fraksi yang walkout yaitu fraksi PAN, PSI, Nasdem, dan Golkar. Mereka menolak laporan penggunaan anggaran tahun 2019 dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajarannya karena merasa laporan pertanggungjawaban yang disampaikan Anies tidak rinci. Meski diwarnai berbagai interupsi dan walkout oleh 4 fraksi, Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019 tetap disetujui oleh DPRD DKI Jakarta. Sudah ada pembelian mikrofon tentunya harus dipakai. Sehingga kiranya ini bisa menjadi sedikit masukan, dan kami dengan ini PSD juga menolak tentang pertanggungjawaban APBD 2019. Terima kasih. Komisi 8 DPR RI cecar Menteri Agama terkait pernyataan agen radikalisme good looking dan hafal Al-Quran. Bahkan salah satu anggota Komisi 8 DPR RI meragukan keislaman Menteri Agama. Komisi 8 DPR RI meminta Menteri Agama untuk mengklarifikasi pernyataannya tentang agen radikalisme yang good looking, pandai berbahasa Arab dan hafal Al-Quran. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto dalam rapat kerja dengan Menteri Agama Fahru Rozi. Yandri mengaku banyak pihak yang tersinggung atas pernyataan Menteri Agama. Menanggapi hal ini, Menteri Agama menyatakan bahwa pernyataannya terkait dengan radikalisme dibawa oleh orang yang good looking, ia sampaikan di acara internal ASN. PTKN. Komisi 8 DPR RI juga menyayangkan pernyataan Pak Menteri Agama yang sering menimbulkan kontroversi di publik, tidak substantif dan produktif, dan sering menimbulkan kegaduhan. Dari mulai pernyataan larangan cadar, celana cingkrang, dan yang terbaru ungkapan Pak Menteri Agama Republik Indonesia bahwa institusi pemerintah memiliki banyak peluang untuk disusupi paham radikal. Diawali dengan mengirimkan anak good looking untuk mendapatkan simpati, seperti seorang anak yang menguasai bahasa Arab dan hafal Al-Quran atau hafiz. Sungguh hal ini merupakan pernyataan sikap yang tidak arif. Pak Menteri, ini sengaja saya sampaikan, Pak. Banyak sekali ulama-ulama yang menghubungi kami, pondok-pondok pesantren, yang memang mencetak hafal Al-Quran, Pak, termasuk pondok pesantren kami. Dan termasuk keluarga saya banyak juga yang hafal Al-Quran, Pak. Rasanya tersinggung sekali, Pak. Dengan pernyataan Bapak, seolah-olah menarasikan orang yang hafal Al-Quran itu radikal. Orang yang pandai berbahasa Arab itu radikal, Pak. Jadi saya kira ini penting, Pak, disampaikan di tempat mana yang radikal itu, Pak. Nah, tentang masjid saya sampaikan itu kembali karena ini ngomongnya internal ASN, saya bilang pengurus masjid hendaknya berasal dari ASN, jadi jangan dari luar ASN karena akan riskan. Kemudian waspadai penyusupan kalau ada paham-paham radikal. Memang saya sebut paham radikal itu biasanya masuk dengan memasukkan orang. Kalau orang punya niat tidak baik memasukkan sama radikal ke masjid, masukkan dari anak-anak yang orang pemuda yang punya good looking, punya pengetahuan agama cukup baik, bahasa Arab cukup baik, sehingga orang akan tertarik, kemudian dia mungkin setelah itu mulai mengembangkan ajarannya. Bahkan salah satu anggota Komisi 8 fraksi PAN Ali Taher sampai menyatakan keraguannya atas keislaman Menteri Agama. Ali mengaku keraguan muncul ketika Menteri Agama berbicara tentang agen radikalisme yang good looking. Kok tega menyatakan bahwa para ustadz, para guru ngaji itu adalah bagian dari bibit-bibit radikalisme? Apakah itu betul atau tidak? Soal nanti Pak Menteri mengklarifikasi. Tetapi publik sudah menyatakan itu. Sampai saya bertanya, Pak Menteri Agama Islam atau bukan? Saya mohon maaf. Perasaan suuzon sebagai seorang tidak boleh sebenarnya. Tapi ada perasaan yang tak enak. Sebelumnya pernyataan Menteri Agama tentang agen radikalisme yang good looking menuai kontroversi. Banyak pihak yang menilai Menteri Agama terlalu menyudutkan salah satu agama. Tim Liputan iNews melaporkan. Jumlah warga di Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat terjaring razia masker oleh petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP. Petugas memberikan sanksi sosial bagi warga yang enggan memakai masker di luar rumah.
Petugas gabungan menggelar patroli menyisir dan mencari warga yang tidak memakai masker saat beraktivitas di luar rumah di kawasan Kebun Melati, Tanah Abang. Satu persatu warga yang kedapatan tidak memakai masker kemudian didata dan diberi sanksi sosial dengan membersihkan perumahan dan memakai rompi orange bertuliskan pelanggar PSBB selama 1 hingga 2 jam, disaksikan warga lainnya. Sementara itu belasan anggota polisi Mapolres Blitar, Kota Jawa Timur dihukum push up karena tidak pakai masker. Mereka terjaring razia saat bertugas di dalam kantor. Penertiban ini sebagai bentuk bahwa polisi harus menjadi contoh bagi masyarakat. Bagi anggota polisi yang melanggar akan dicatat dan apabila dilakukan secara terus-menerus akan ditindak dengan tindakan indisipliner sesuai dengan undang-undang kepolisian yang berlaku. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Pilot tempur TNI Angkatan Udara mencegat pesawat asing yang masuk wilayah udara Indonesia tanpa izin. Ayu sore kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.